Halo? Halo, Iya, Mbak? halo, Halo, Mas, bisa piye bantu piye? saya nggak? Gimana? Kan, kan semalam kan saya sabjung. Apa, Mbak? Semalam kan saya sabjung. Ngomsik kong tung wayam, sik kong Jawa oke lah. Gimana, Mbak? Nah itu loh, bikin bikin makanan Cina cung itu loh. Oh ya, terus gimana? Terus ini kan saya godok banyu gue bahasa Jawa ya Mas. Bahasa Indonesia ini sing ngrungokno ora ngerti kabeh, Mbak, nek bahasa Indonesia, bahasa Jawa. Piye terus? Kan aku godok banyu Mas, Terus? dandang gede ngono. Nah, iku ki kambe majikanku banyune kon deleh ning ember. Wis tak deleh ember to. Wis rong ember full, Lah biasanya nek godhog cung kan rong ember full ya wis kokean banyune. Dadi sing banyu sing umum sing ning priuk kuwi tak guak lah. Wong iki teko karo nesu-nesu. Intine banyu kuwi aja diguak kekno ember ketelu ngono to. Tapi ki wonge nek ngomong gak to the point ngono Mas. Nek ngomong ki iya gawe basa liya iya nek ngarani. Intine ki ora langsung to the point ngomong banyune aja diguak ngono lho. Aku ora paham terus saibur tak guak lah wonge nesu. Saibur tak guak ki wonge nesu terus aku kan posisi tanganku nyekel gayung toh. Nyekel ebor itu loh Mas. Nyekel ebor enek banyu panase lah wong iki gemberget ambek aku. Nah, aku dijengkakne toh. Tapi ebore numplek ngeneki tanganku, banyu panase kuwi. Nah, mari ngono aku kan wong ngerti sekal gemreget ngono. Mari kesiram kuwi kan tanganku langsung ngelupas ngono to. Dek yo ngimasi. Terus mari ngono aku wis ora ngomong apa-apa, aku mlebu kamar, aku wis ndak gelem nglanjutne kerjaan kuwi to. Nah, terus anake teko, "Enek apa?" ngono. "Enek apa?" Intine bingung lah nyapa kok ujuk-ujuk aku ngono. Semarine ditekoki aku ora jawab, tekoki ibumu aku ngono. Terus enek apa to ngono to, tak rungokne kon jero kamar. Nah, mari ngono sing majikanku kuwi, sing mbokne kuwi mlebu kamarku terus aku delok tanganku to, terus tanganku ki digeret dipaksa diolesi apa ya obat pegel-pegel Cina sing anyep-anyep iku lho Mas. Terus lanjut. Nah, terus aku wis ngomong aku wegah ngono. Terus tanganku ki diroyok terus dipaksa dioles-oles kuwi ngono. Dan saya perih. Terus mari ngono aku lapor agenku to Mas. Terus? Aku lapor agenku. Sakjane iki untuk kejadian pertama. Sing biyen kae tau aku dilap nggawa tisu reget dioser ning lambeku. Iku kejadiannya aku inget tanggalnya jame terus kerekam CCTV tapi aku ndak nek CCTV ini dihapus. Terus aku yo tahu di apa ya pas aku jongkok ngono to dek iki nendang aku kenaan rahangku ngono. Tapi aku yakin kenaan CCTV, aku cuma nyateti tanggal itu karo jami. Aku ngomong agenku mambengi pokoknya yang paling parah mambengi lah tanganku sampai kesiram banyu panas. Iku jadi pertamanya agenku ngomong saurunge telepon majikanku wis kekno saiki surat notise ngono lah. Mari telepon majikanku, agenku ngomong iki alasane notis apa tak tekoni ngono. Mari ngono wonge agenku jawab aja mbok wehne sik, aku nunggu ben kowe di interminit. Kayak aku ngerti aku ora bakal Mas nek di interminit. Terus? Sampeyan tutukno, Mbak. Sampeyan tutukno sampe entek terus karepe piye baru aku ngomong. Piye? Halo? Karepku ki aku yo metu saka kene Mas. Soale piye ya wis ndak kuat lho. Pemono enek kejadian apa ngono ya geger geden aku dikancing pirang-pirang jam ning jopo gak oleh mlebu ngono kuwi.
terus mari ngono dhek getun jan getun kaya wong tuane neni anake getun jan lho Mas. Tapi engko nek wis 2 dina 3 dina engko balik kaya kesetanan nae. Dadi iki piye nek ngarani wonge temperamental kali ya. Umur berapa? Nek umurnya sekitaran piro ya? 70-an kali Mas, tapi saya etes banget saya iso nyopir, saya iso dodolan kok Mas. Oke, saiki ganti aku sing ngomong ya. Kan sampean wis 5 menit iki. Jame sampean ngomong. Ganti saiki sampean kan takon, menurut aku piye apa piye kan? Apa cuman pengin dirungokno tok? Njaluke piye? Ya aku pengen ditulung. Oke, jadi gini. Sampean sudah tahu berarti karakter dia sudah berkali-kali seperti itu. CCTV nyala, tapi apa daya sampean nggak bisa minta, tapi sampean nyatet tanggale. Karena setiap kejadian kalau kita mau ngajak geger ambek majikan, seharusnya telepon polisi. Jadi begitu sampean ke soana banyu panas dan langsung melepuh, langsung sampean 009 kau 999 itu kan. Nang alamat iku posisi teko, kemudian posisi polisi enek, berita acara dan semuanya digawe kok kena opo. Dia berusaha mencelakai saya, ibaratnya kayak gitu kan. Jadi sampean nggak perlu notice, sampean nggak perlu ngebreak. Begitu polisi teko dan langsung dan akan nakoi enek opo, majikan sampean pasti wedi kabeh. Caranya kayak gitu. Kalau seandainya kejadian dan itu akan sering, terus ibaratnya sampean dikancing saka njaba, gak usah bingung. Slow aja santai. Golek satpam, nek enek satpam nang ngisor, nek gak enek satpam nang ngisor, kamera. Nah, sampean rungokno aku ngomong sik ya. Mari ngono sampean kasih kesimpulan. Jadi sampean taruh HP sampean, kemudian ngomong basa Kantonis, sampean buka-buka lawane ceklek-ceklek gak dikunci gak dibukakno. Nanti berapa menit diceklek-ceklek gak dikuncekno. Iku direkam semuanya. Nah, setelah direkam, ada kesempatan hari libur apa hari efektif hari biasa, sampean minta libur hari biasa. Sampean melaporkan semua kejadian runut mulai tanggal, jam dan semuanya ke labor dalam catatan tertentu. Kemudian sampean menunjukkan video. Itu kita lakukan karena apa? Agent sudah tidak bisa berbuat apa-apa membantu sampean. Dan majikan terus melakukan hal seperti itu dengan sampean. Jadi dengan begitu mereka akan ngirimin surat majikan sampean. Ya, karena kenapa? Karena sampean bukan agent kami. Kalau sampean agent kami, pasti Miss Yuni akan selalu bertindak untuk nelpon majikan, ngasih tahu anaknya atau siapapun yang tanda tangan terhadap sampean untuk begini dan begitu. Nah, saiki solusiku gini. Kalau sampean ngebreak, pastinya sampean akan pulang ke Indonesia. Nah, pertanyaannya, sampean masih mau bekerja di situ lagi enggak? Atau apapun. Kadang-kadang anak-anak kan maunya break, notice tapi nggak mau pulang, mau cari majikan lagi. Nah, satu-satunya jalan kalau sampean masih mau bekerja, jangan break. Kumpulkan bukti-bukti itu semuanya ke labor. Laporkan apa yang dilakukan majikan sampean, namanya siapa, tanggal hari ini sekian sampean cateti. Saya tidak berkuasa meminta CCTV. Kalau di tanggal itu CCTV nggak ada, saya yakin pasti CCTV itu dihapus. Makanya pinter-pinternya sampean pada saat kejadian itu direkam. Pokoknya setiap ada sesuatu yang menyakiti sampean, kena rahang langsung difoto atau apapun. Semuanya dalam bentuk video akan jauh lebih baik. Sing enak itu pas sampean dikancingi lawang, itu enak sekali kita bisa laporin. Walaupun itu hal sepele, ketika kita lapor sama labor ataupun kayak kemarin yang parah itu kesiram air panas dan sampean langsung telepon polisi, itu jiper semuanya majikannya sampean karena orang Hongkong itu takut sama polisi. Sampean harus mulai bisa menyusun. Kalau sampean mau kepingin kerja lagi, ayo kita belajar sedikit cerdas karo pinter. Jangan ternyuh, jangan nelongso, jangan khawatir, jangan takut. Karena sekali lagi ketika kita takut, kita khawatir, kita nggak bisa berbuat apa-apa. Karena kalau ketakutan itu mempengaruhi cara pikir sampean, sampean nggak akan jadi apa-apa. Tapi ketika keberanian itu muncul, logika sampean jalan, di kondisi tertekan pun sampean bisa berjuang. Weh, sampean bagaimana kalau aku ngomong kayak gitu? Silakan. Enak kalau ngomong. Aku ketun Mas Mabungi langsung telepon polisi. Nah, bukan. Sekarang karena sampean kan
tahu perlakuan majikan seperti itu kan. Tabiatnya dia kan sampean tahu. Di situ sampean harus prepare. Di situ sampean harus punya persiapan untuk bisa membuktikan kejadian apa lagi nanti. Tapi sebenarnya tidak ada keterlambatan kalau seandainya sampean mau karena langsung kejadian, kalau polisi datang itu ya 10-15 menit dia pasti akan datang. Kemudian sampean telepon, kemudian sampean nunjukkan nih tanganku koyok ngene. ABCD, berarti itu kan itu sudah membahayakan sampean. Nah itu wis panik semua itu serumah pasti. Polisi naik ke atas itu sudah wis itu gampang dan enak itu. Tonci marahnya sampean pasti mereka minta maaf. Jadi kalau kayak gitu mereka nggak bisa main-main lagi sama sampean gitu loh. Karena sampean langsung lapor polisi. Tapi sebenarnya pelaporan itu sampean bawa hari ini misalnya keluar pun ke laporan polisi kejadiannya seperti ini, dia pasti akan menginterogasi majikan sampean. Kalau itu langsung polisi loh ya. Karena setiap perselisihan sampean dengan majikan itu penasehatnya atau penengahnya pasti harusnya labor. Tapi kalau sudah polisi masuk, nah itu majikan mesti morat-marit wis pasti itu garansi dan jaminan. Apalagi karena kemarin juga ada video sampean yang lihat mbaknya nggak dibukakan pintu sama majikannya, terus akhirnya panggil satpam, terus di video. Lah itu enak satpam, nek sing teko polisi. Karena gini loh, sampean posisi benar karena status sampean masih bekerja di situ dan sampean libur itu 24 jam. Kalau dia berani nutup dan nggak ngasih akses sampean, maksudnya opo kayak gitu. Jadi segala semua persoalan sekarang jangan sampean hadapi sendiri. Lencret. Telepon agent ya wis kayak gitu, namanya juga agent. Tapi polisi lah yang harus bertindak atau labor lah yang harus bertindak untuk menasehatin mereka. Wah, itu menang itu San. Jadi seperti itu ya solusinya. Sekarang udah punya gambaran kan? Iya, paham Mas. Jadi seperti itu. Kalau sampean masih kurang lego curhate, monggo main ke kantor, cerita-cerita. Di sana banyak anak yang cerita tentang masalah-masalah semuanya siapa ngerti kan. Ya namanya perempuan kadang-kadang kan butuh pundak untuk bersandar ya, pundak Miss Yuni aja di sana. Kalau saya masih di Indonesia soalnya. Begitu ya Mbak? Terus kalau misalkan sekarang ini buat laporan ke polisi itu udah telat Mas? Sebenarnya enggak, tapi harus cepat, jangan sampai lebih berapa hari. Karena luka sampean masih ada. Kan baru semalam. Nah, iya makanya. Kalau sampean mau bikin laporan dan telepon 99 no problem. Itu biar mereka tahu, biar mereka paham bahwa kalian menyakiti saya, polisi lah yang akan turun tangan. Gak apa-apa karena berarti ini belum telat ya Mas? Belum, boleh sampean kalau mau lakukan itu. Yang penting jangan sesekali sampean minta break kalau sampean masih, biarkan mereka dapat pelajaran. Kalau toh pun mereka mengintermanit sampean selesai, enak. Polisi sudah datang, polisi sudah ada laporan polisi bisa sampean copy atau sampean bisa minta. Tapi gini loh Mas, kan majikanku bisa ngeles. Aku nggak tahu kalau dia itu megang gayungnya ada air gitu. Jadi tak jongkok nih. Gini Mbak, kan sekarang saya kasih tahu, mau ngeles mau tidak, bukti luka itu ada, oke? Dan sampean pasti kerja di rumah tangga. Kalau dia nggak ganggu, nggak mungkin kayak gitu loh. Kita udah bicara logika sama kronologis saja. Dia pasti akan tanya kronologis gitu loh. Kronologisnya gimana gitu. Kalau kamu mau kronologis yang cepat, buka itu CCTV. Kalau CCTV itu udah dihapus, berarti mereka yang main curang. Pas di dapur luar pas mau masak cung itu nggak ada CCTV Mas. Ya wes terserah. Intinya sampean harus pinter-pinter menceritakan keadaannya dan mereka melogika gitu loh Mbak. Bisa dipahami nggak? Halo? Oke. Saya harus ngajarin sampean kuat dan harus ngajari sampean berani. Karena kalau sampean takut, sampean nggak berani, ya di mana-mana kita akan selalu diinjek-injek Mbak. Kan sampean sudah berkali-kali kalau kayak gitu. Sudah batas waktunya sekarang kita harus lapor polisi gitu loh. Sudah batas. Ini juga lukaku masih apa ya? Iya, anget. Baru semalam kan, ini baru ini Mas. Iya, makanya sedang ininya. Terus terserah sampean putuskan. Kalau aku bisa kasih saran gitu loh Mbak. Karena sekali lagi yang mengalami sampean. Gak mungkin kan aku yang lapor. Gak mungkin ya kan aku lapor di labor. Di mana-mana semua kasus itu yang lapor adalah korban.
Ya Mas, ya aku. Bisa dipahami. Jadi mohon maaf kalau saya tidak bisa berempati dalam artian, waduh kasihan ya Mbak, saya nggak mau begitu. Tapi saya pingin sampean melakukan sesuatu yang memang pada semestinya harus sampean lakukan. Itu saya, ya. Ada lagi yang mau ditanyakan? Wes. Enggak ada. Cukup ya? Makasih, Mas. Sudah oke ya? Cukup, Mas. Sudah berani ya? Okay. Ya.